Oke, halo adik semua, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar algo yang ketujuh. Topik kita hari ini adalah nested loop. Nah, ini sama seperti pertemuan yang keenam, itu looping. Jadi, nested loop ini kelanjutan daripada looping. Sama seperti di pertemuan 4 itu decision, di pertemuan 5 itu adalah decision lanjutan. Jadi, kalau dibilang decision lanjutan itu berarti kalau yang kemarin adanya keputusan di dalam keputusan. Kalau loop kemarin di pertemuan ke-6 kemarin kita belajar adanya perulangan. Jadi kalau nested loop ini adanya perulangan di dalam perulangan. Nah, saya akan lanjutkan di sini pengertiannya. Jadi sama halnya seperti saya bilang tadi di pertemuan sebelumnya, nested loop ini adalah pengembangan dari loop yang pertemuan ke-6 kemarin. Nah, dalam hal ini permasalahannya DP adalah semakin luas. Nah, sedangkan pengertian dari nested loop itu adalah proses perulangan yang terjadi di dalam perulangan. Ini adalah contoh, ini bukan contoh, ini adalah uh, rumus. Kalau kita lihat di sini, kamu lihat di sini, ini ada perulangan pertama, loop. Dan di dalam perulangan ini ada perulangan lagi, loop 2. Jadi kalau kita lihat di sini, loop 2 ini berada di dalam loop 1. Jadi kalau kita lihat di sini, ada perulangan loop 1, di dalam loop 1 ada lagi perulangan loop 2. Jadi inilah dikatakan namanya perulangan di dalam perulangan. Nah, ini berlaku untuk rumus while when dan do loop. Kita masuk contoh yang pertama. Katanya di sini buatlah program untuk menampilkan seperti ini. Kamu lihat di sini. Jadi di sini ada kata amig dicetak sebanyak 3 kali. Oke. Tetapi pada saat mencetak kata amig ini, coba kamu lihat, di saat dicetak kata amig, dicetak juga kata medicom ini sebanyak 3 kali. Jadi pada saat dicetak sekali si amig, kalau kita lihat di sini, maka kata medicomnya akan dicetak 3 kali. Maka di sini ada perulangan kata medicom sebanyak 3 kali, dalam perulangan amig juga sebanyak 3 kali. Jadi kode program ini kita lihat for A sama dengan 1 to 3. Kenapa di sini 3? Karena perulangannya ada 3 kali. Jadi A ini untuk menampilkan si kata si amig. Nah, pada saat kata si amig diulangi sampai dengan 3 kali, pada saat dia perulangan pertama, ada perulangan juga dilakukan. Jadi kata medicom di sini dicetak sebanyak 3 kali. Pada saat di sini dicetak sampai dengan contohnya 1, 2, 3, maka di dalam satu ini akan ada perulangan sebanyak 3 kali. Di 2 ini juga ada sebanyak 3 kali. Yang ini juga ada juga sebanyak 3 kali. Jadi kode programnya di sini kalau kamu lihat. Jadi 1, 2, 3 ini pada D1 ada 3 kali cetak di sini angkanya. Nah, yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, kenapa di sini Bang penutupnya itu B dulu baru A? Kenapa B dulu kenapa? Karena medicom ini cetak sebanyak 3 kali. Jadi ditutup dulu sampai di sini. Pada saat ini ditutup baru bisa dicetak lagi kata si A amig untuk yang kedua 2 kali. Jadi kalau di sini A dulu, baru di sini B, maka apa yang terjadi? Nah, coba kita praktekkan. Jadi kita buka dosnya di sini. Ini saya buat di sini CLS for A sama dengan 1 to 3 print amig, baru yang untuk yang kedua for B, jadi variabelnya nggak boleh sama ya, 1 to 3 print medicom. Oke, kemudian di sini next B, next A. Kita jalankan, run, start. Nah, ini kamu lihat. Oke. Nah, coba kita ganti di sini B-nya jadi A. Kemudian A-nya jadi B. Nah, nggak mau dia. Oke. Kenapa dia nggak mau? Karena tadi di sini B-nya dulu harus ditutup yang terakhir.
Kalau nggak ditutup B-nya, maka dia nggak akan bisa melakukan perulangan untuk si A-nya. Jadi B-nya dulu ditutup, baru si A-nya. Jadi kalau yang ini saya buat di sini contohnya di sini ini 2 kali, Medicomnya 4 kali, 4 kali, maka dia tampilannya seperti ini. Oke, saya rasa ini gampang. Sekarang kita lanjut di kode program selanjutnya. Oke, katanya di sini buatlah program untuk menampilkan ini seperti kali-kali nih. Nah, ini sorry ini angka 1 ya. Oke. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini ada 1 tambah 1, 2 tambah 1 dan seterusnya. Ini kalau kamu lihat ini 1 2 oke, 1 2 3 4 dan 5. Maka ini kita buat dalam kategori contohnya adalah si X. Jadi X ini akan dicetak banyak sampai dengan 5 kali. Kemudian 1, 2, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ini. Oke, ini kita buat adalah si Y. Jadi si ini nanti adalah tambah-tambah 1. Jadi nanti ke bawah dia tambah-tambah 1. Nah, ini kode programnya, kalau kamu lihat, X sama dengan 1, katanya menggunakan, kita pakai while ini ya, lebih kecil sama dengan 5, maka dia sampai dengan 5. X-nya itu mana? Yang ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, kemudian Z-nya mana Bang di sini? Z-nya ini sama dengan, ini dia. Diawali dari angka 1, yang ini dia. Kemudian katanya tambah-tambah 1 sampai dengan minus di bawah 5. Jadi ini 1, 2, 3, dan 4, 5. Oke. Nah, ini ada perintahnya pakai do ya, jadi nggak perlu lagi saya jelaskan. Nah, di sini ada locate x, z. Maksudnya apa ini x, z Bang nanti? Locate itu supaya dia posisinya ke samping. Jadi x, z itu vertikal dan horizontal. Jadi nanti dia dikali-kali posisinya z itu dikali-kali 12, yang ini dia. Jadi nanti dia semacam ini dia. Jadi langkah-langkah 1 dia. Inilah kode programnya untuk dibuat ke samping. Kemudian sini print x. Si x tadi kan 1. Kemudian titik koma itu adalah kode program untuk menghubungkan. Jadi nggak bisa langsung x, y, z kita buat gitu ya. Jadi supaya bisa x, y, z itu sama, maka x titik koma, y titik koma, z. Jadi nggak boleh digabungkan x, y, z. Nah, jadi sini print x. Kan di sini ada tambah ya. Kita buat tadi ini satu ini adalah si x. Titik koma, tambah ya. Kemudian satu di sini adalah si z. Kemudian titik koma z. Di sini ada sama dengan kan? Sama dengan itu kita buat lagi titik koma. Ini dia petik ganda. Sama dengan. Kemudian ini ada 2 kan? 2 itu siapa? X tambah Y. Jadi ini dia programnya. Jadi contoh nih. 5 tambah 5 sama dengan 10. 5 itu adalah si X. Kemudian titik koma tambah. Titik koma 5 ini adalah si Z. Kemudian sama dengan itu berarti titik koma sama dengan 10 ini siapa? X tambah Y. Kemudian Z itu tadi adalah langkah-langkahnya tambah-tambah 1. Langkah-langkah 1. Oke. Di sini nggak perlu lagi saya jelaskan. Oke. Nah, di sini nggak perlu lagi saya jelaskan karena ini program yang sebelumnya. Coba kita praktekkan di sini. Oke, CLS. Saya buat nilai awalnya adalah sama dengan 1. While X lebih kecil sama dengan 5. Kemudian Z sama dengan 1. Do, enter. Kita bawa lokasinya tadi, locate itu lokasi. Locate X, Z. Nanti dia langkah-langkah 12 kurang 11. Oke. Kemudian kita print X
titik koma. Oke, ketiga Anda supaya nanti jarak kamu kasih spasi ya di sini seperti saya buat ini supaya nanti dia berjarak-jarak. Kemudian di sini ada Z titik koma. Ketiga Anda supaya ada jarak juga kamu kasih spasi disama dengan kemudian titik koma X tambah Y. Kemudian langkah-langkahnya sini Z sama dengan Z tambah 1. Kemudian loop while Z lebih kecil sama dengan 5. Kemudian X sama dengan X tambah 1. Kemudian penutupnya adalah di sini adalah pakai when. Kita jalankan run start. Oke, di sini kurang ya. LoKT pakai E. Run start. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini dia adalah nilainya adalah di sini 1 2 3 tambah 1 jadi berulang apa ya? Oke, sorry. Kalau kamu lihat ini kode program yang saya buat di sini, jadi jadi di sini kalau kamu lihat 1 2 1 semua, 2 semua, 3 semua jadi terbalik ya. Dengan saya jelaskan tadi. Nah, itu dia kalau kamu buat yang salah. Oke. Nah, itu dia. Oke. Abang anggap ini udah benar. Kita lanjut lagi. Nah, contoh yang ketiga. Nah, ada seperti ini. Oke, sorry ya dari tadi di layar saya salah ini sepertinya terus. Oke, maka di sini angka 2 ya. Oke. 1 to 5. Maka ini dia 1 to 5. Oke. Katanya sini for A 1 to 5. Kemudian for B sama dengan 1 to A. Kok 1 to A Bang? A ini berarti dia mengikuti sampai dengan 5. Contohnya 1 ke 1 maka nanti isinya 1. 1 ke 2 maka sampai 2. 1 ke 3 maka dia sampai dengan 3 dan seterusnya sampai ke 5. Itu artinya 1 to A. Dia ikuti berapa banyak jumlah si A-nya. Oke. Locate A, B kali 3 nih kayak yang tadi. Kemudian print A itu maka hasilnya tadi. Coba kita jalankan. Oke. For A sama dengan 1 to 5. For B sama dengan 1 to A. Kemudian sini locate A, B kali 3. Maka nanti langkah-langkah spasinya sebanyak 3 ya. Kemudian sini print A. Kemudian next B. Next A. Run. Start. Nah, hasilnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gimana ya kalau ini saya balikkan? Ini B ini jadi 5. Kira-kira apa yang terjadi ya? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Maka dia akan error. Kalau di sini saya buat sampai dengan 10. Oke. Nah, kalau saya buat di sini 10. Sampai dengan 10. Nah, maka dia sampai dengan 10. Nah, di sini kan kalau kamu lihat, ini kan print A. Gimana kalau ini kita ganti jadi print B? Maka apa yang terjadi? Nah, oke. Maka semua angka 1, semua angka 2, semua angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itulah kalau kita ganti, yang kita cetak jadi B. Kalau tadi kita cetak A, dia seperti ini. Oke. Jadi kalau kita cetak A tadi 1, 2, 3 berurut. Karena dia for A 1 to 10. Ya kan? Tapi kalau kita cetak B, B kan katanya 1 to A. Maka dia harus sama semuanya kan? Maka dia jadi seperti ini. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Ini contoh yang keempat. Sama ya kayak tadi ya.
Ini udah kita praktekkan ya, tinggal kita ganti aja ya tadi ya. Oke. Kalau tadi yang ini 1 2 3 2 3 4 dan seterusnya. Kalau yang ini tadi kan udah kita praktekkan. Oke, Abang rasa itu gampang. Nah, gimana Bang kalau yang terbalik seperti ini? Nah, kalau dia yang terbalik seperti ini, nah kita ganti aja. Tadi kalau kita kan locate A, B, ini kita ganti aja. B, A. Jadi kita putar-putar aja ya. Maka dia jadi seperti ini. Oke? Nah, gimana kalau yang ini kan print B. Gimana kalau yang kita cetak itu adalah si A. Coba kita ulangi. Nah, kalau kita cetak kalau kita cetak si A, maka dia 1, 2, semua sama angkanya ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan seterusnya. Gimana kalau kita cetak tadi si B? Maka apa yang terjadi? Maka dia nggak akan sama. Maka dia akan berurut. Oke? Nah, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh chat saya di WhatsApp group atau di GCR. Silakan dipraktekkan dan dicatat, dikerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa belajar di pertemuan berikutnya kita akan ujian. Jadi pertemuan berikutnya kita nggak akan jumpa, kita akan ujian mid semester. Kita akan jumpa lagi di pertemuan ke-8. Oke?